Selamat malam teman-teman. Kita bertemu lagi nih ya di live Instagram bersama Hebilova. Nah, kita udah lama nih ya, udah beberapa pekan ini ya teman-teman ya. Udah lama ada live ya teman-teman Bilov. Karena apa ya? Karena ini ya lumayan padat dan ya ini malam ini akhirnya kita ditemenin nih sama bintang tamu kita Kak Zaimah nih yang bersedia sharing-sharing akhirnya ya setelah beberapa pekan kita udah ada live. Kak Zaimah malam ini bersedia nih nemenin kita sharing-sharing seputar pengalaman bisnisnya seperti itu. Ya semoga nanti beberapa pekan ini kita bisa konsisten lagi ya untuk sharing di live Instagram ya. Oke, dan ini memang tidak seperti biasa. Mungkin kedepannya juga kita live-nya akan random ya teman-teman ya. Kalau biasanya kita selalu ngadainnya weekend, mungkin nanti kedepannya kita akan sangat banyak menyesuaikan dengan teman-teman yang Hebilova undang ya, jadi bintang tamu. Jadi memang nanti kita random menyesuaikan. Kalau biasanya kita selalu ketemu di weekend, kedepannya mungkin kita akan random dan mungkin nanti bisa jadi jadwalnya sering malam juga ya. Nggak apa-apa, nanti teman-teman juga bisa nonton ulang di Instagram untuk live-nya. Kalau waktu malam memang sulit untuk nyimak, dan atau bisa juga nanti di YouTube Hebilova ya, Hebilova Official. Oke teman-teman, malam ini seperti yang tadi disampaikan, kita udah kedatangan bintang tamu yaitu Kak Zaimah. Nah, Kak Zaimah ini adalah owner dari HZ. Bentar dulu, ini saya lihat contekan. Owner dari HZ Store dan ibu rumah tangga juga. Nah, ini juga sebenarnya saya sama Kak Zaimah ini udah lama barengan, udah lama kenal. Tapi memang perjalanan bisnisnya Kak Zaimah ini saya juga belum pernah ini ya tersharingkan nih dari Kak Zaimah. Jadi saya juga ngerasa malam ini spesial juga karena malam ini bisa nyimak juga nih kalian bareng teman-teman ya, nyimak perjalanan bisnis Kak Zaimah, gimana Kak Zaimah mulai tertarik di dunia bisnis seperti itu sampai akhirnya sampai sekarang nih ya, sampai akhirnya bahkan saya sama Kak Zaimah juga akhirnya ketemunya di dunia bisnis juga nih. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol yuk bareng Kak Zaimah. Malam ini kita akan sharing bersama Kak Zaimah dengan tema bukan modal tapi mental. Nah, ini jarang-jarang ya, hampir tidak pernah ya Hebilova ngobrolin tentang mental. Nah, malam ini nih Kak Zaimah akan banyak sharing nih ke kita terkait mental bisnis ya, bukan modal tapi mental. Oke. Oke Kak, gimana Kak? Oh ya mungkin sebelumnya makasih ya Kak ya, udah ngeluangin waktu. Jadi ini juga ya teman-teman, Kak Zaimah ini Masya Allah padat gitu ya. Masya Allah padat berkali-kali di Hebilova, dan ya entah ini permintaan yang keberapa kali, alhamdulillah akhirnya Kak Zaimah ini ya menyediain waktunya dan menyempatkan ya untuk sharing bareng kita. Makasih ya Kak ya. Gimana Kak di sana Kak? Oke. Mungkin sebelumnya saya salam kenal ya buat sahabat Hebilova. Saya Zaimah. Saya domisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalimantan ya Kak? Ya, Kalimantan. Sebetulnya kalau di ini ya betul katakan, sudah beberapa kali nodong saya buat live IG. Nah, ya aktivitas saya kalau dibilang sibuk banget juga enggak sih, bohong banget. Kalau kenapa baru aktivitas saya kan memang hari-hari berumah tangga ya, dan sedikit ini sebetulnya kalau dibilang bisnis juga kesannya kok kayaknya bicara bisnis itu besar gitu ya. Kalau saya sebetulnya enggak bukan bisnis kali ya, mungkin sampingnya juga enggak mungkin. Jadi kok dibilang sibuk banget kayaknya. Untuk sibuk untuk di hal lain kali gitu mungkin. Nah, kalau untuk di hal bisnisnya justru itu masalahnya. Kenapa temanya tema ini bukan modal tapi mental, ini ada kaitannya sebetulnya dengan ini aktivitasnya. Jadi
kalau dibilang sibuk banget juga enggak sih Kak Galuh. Cuma memang saya baru punya mental, baru berani untuk live bicara soal bisnis yang bau bisnis. Tapi mungkin kalau dibilang bisnis banget juga enggak ya, karena memang kalau bisnis itu kesannya besar ya. Ini kalau di matanya saya itu sih Kak Galuh. Mungkin itu salam perkenalannya dari Terima kasih Kak. Iya, jadi Kak Zaimah ini kayaknya di Banjarmasin ya, di Kalimantan. Jauh banget emang sih. Saya dengan Kak Zaimah juga ketemunya ini di bisnis online juga seperti itu. Karena saya sendiri istrinya kan memang ini ya di daerah Jawa seperti itu. Nah Kak, ini sebenarnya perjalanan yang memang saya memang belum pernah ngerti sih Kak ya. Kak Zaimah belum pernah sharing juga sih ya. Meskipun kita udah lama berrelasi, terkait perjalanan bisnisnya Kak Zaimah. Saya sih sebenarnya penasaran sih. Sejak kapan Kak ya? Atau udah berapa lama tuh ya Kak ya? Kak Zaimah ada di dunia bisnis dan misalnya awal Kak Zaimah kemudian tertarik gitu ya Kak ya di dunia jualan atau dunia bisnis kayak gitu. Karena kan tidak semua orang ya Kak ya memilih pilihan untuk berbisnis, untuk jualan, karena kita tahu lah Kak ya, kalau dunianya kita ini dunia jualan, dunia bisnis, dunia yang tidak menjanjikan gitu. Dan seperti pegawai kantoran gitu ya, maksudnya tiap bulan ada uang pasti gitu. Gimana tuh Kak? Kok Kak, oke lah, saya di dunia jualan. bener banget ya. Bener sih Kak Galuh, yang tidak menjanjikan tapi sebetulnya menjanjikan sih kalau bagi yang memang menekunin dengan konsisten gitu ya. Nah, sebenarnya bicara kita malam ini tuh agak sebetulnya nggak sungkan saya bicara bisnis, karena memang rata-rata mereka yang kita akan membicarakan kesuksesan, keberhasilan. Kalau saya sebetulnya bisnis saya sih bisa dibilang gagal. Kalau bicara tertarik di kapan memulai, bukan tertarik, kapan memulai dulu. Di 2018 ini yang memang saya AZ Store-nya ini ya, itu kira-kira di 2018 ini saya kenal satu produk gitu ya, dari ada kenalan gitu. Awal itu sebetulnya memang saya belum tertarik itu, hanya memakai produknya. Awalnya itu saya memakai satu produk, boleh dibilang satu produk skincare gitu ya. Awalnya saya pakai produk itu, dan sama yang menawarin itu ditawarin bisnisnya gitu kan. Dari situ karena saya suka ini, awalnya cocok dengan produknya gitu ya. Cocok dengan produknya karena saya pakai, cocok dengan produknya, salah satu produknya sih. Karena memang awal itu brand ini memang awal saya bergabung itu juga masih awal-awal gitu, masih awal-awal, masih di permulaan gitu sampai sekarang. Itu sekira 2018 kalau nggak salah saya gabung di itu karena memang saya pakai produknya dan saya cocok, ada peluang ditawarin untuk jalanin usahanya gitu. Kayaknya berat banget ya jalanin ya, gitu, jualan gitu jatuhnya lah ya. Nah dari situ saya gabung. Awalnya ya, jadi saya gabung karena saya tertarik memakai barangnya dan cocok. Itu dari situlah awalnya gabung, dan sampai sekarang saya masih, karena saya juga masih gunakan produknya dan saya masih bergabung untuk jalanin bisnisnya, meskipun tidak seperti itu, maksudnya tidak bisa dibilang gagal sih kalau buat saya, karena memang kalau dorongannya itu saya masih saat itu karena saya pakai produknya, saya suka produknya, saya pikir apa yang saya pakai dan saya rasakan saya sharing, itu awalnya kayak gitu ya. Jadi oke lah saya ikut jualan gitu, karena sudah tahu produknya, salah satu produknya, saya katakan lagi salah satu produknya, gitu kan. Dari situ
berlanjut sampai sekarang sih, kalau lalu lumayan berapa lama itu ya, hampir 5 tahunan 6 tahunan itu sih awalnya Benar-benar. tarik berbisnis ya. Awalnya bukan tertarik di bisnisnya, mungkin bukan tertarik di bisnisnya. Ini ada yang saya rasakan itu, ini ada karena saya suka produknya, saya pakai produknya, dan karena yang nawarin saya ini yang dekat juga ya. Nah itu sebetulnya awalnya bukan tertarik di bisnisnya sih Kak Galuh. Awalnya karena saya kan orangnya nggak enakan nolak. Karena itu jadi diajakin oke lah kayak gitu nanti. Awalnya dari situ, itu awalnya seingat saya dasarnya itu bukan memang tertarik di bisnisnya, karena memang pikiran saya itu nggak ke arah sana ya, nggak ke arah, kalau kita tertarik di bisnis otomatis pemikirannya kasih oh ya akan ada keuntungan, akan ada materi tambahan gitu. Ini gitu ya. Kalau inilah dari sudut pandang saya gitu. Kalau kita bicara bisnis pasti larinya akan ke sana. Dan saya memang jujur nggak di awalnya sama sekali itu nggak ada pikiran itu, cuma oke, saya misalnya mau ngebantuin gitu loh, mau ngebantuin orang dekat ini untuk men-sharekan produknya dia. Ini bukan produknya dia sih, apa usahanya dia gitu. Ikut terlibat gitu. Sebetulnya gitu, awalnya seperti itu. Jadi emang ada banyak faktor ya Kak ya, kenapa akhirnya memutuskan berbisnis. Maksudnya memang berawal dari suka dulu dengan produknya, atau mungkin karena memang pakai gitu ya, pakai produknya, kemudian dan yang menawarkan juga adalah relasi dekat seperti itu Kak ya. Jadi ya udah sekalian aja dijalankan bisnisnya itu mungkin Kak ya, yang jadi hal yang memang akhirnya memutuskan untuk ada di dunia jualan kayak gitu Kak ya. Iya benar banget ya Galuh. Tapi kayak Kak, ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak ini tidak bisa dijawab, itu udah apa-apa Kak ya, tidak usah dijawab ya Kak. Maksudnya kalau udah terlalu privasi. Tapi saya sepertinya barusan keinget kalau Kak Zaimah itu pernah ini juga Kak ya, kalau tidak salah pernah sharing juga kalau pernah sempat kerja juga ya Kak ya, seperti yang ngajar atau apa gitu Kak ya. Iya enggak sih Kak? Pada zamannya Kak. Itu waktu saya sebelum nikah, memang saya sempat kerja ya, sebelum nikah itu kerja di salah satu ya, saya sempat kerja, tapi kalau bukan jadi guru sih, saya sempat kerja aja. Iya kayak di PT perusahaan gitu Kak ya. Dia bergerak di bidang finance ya, kayak pembiayaan, tapi bukan pembiayaan sih, dia kayak pendidikan gitu loh, kalau kayak gitu. Jadi saya memang bagian adminnya gitu. Oh iya, di bagian adminnya. Dan itu sebelum nikah Kak ya. Setelah nikah berarti resign ya Kak ya. Ya, mau nikah saya resign karena akan pindah kota. Oh, berarti memang pengalaman kerjanya sebelum di Kalimantan Kak ya? Di Kalimantan, tapi di Kalimantan Timur. Kalimantan juga. Oh, iya. Dan ini juga kan sebenarnya di perjalanan yang sekarang ini atau setelah nikah mungkin Kak ya, itu juga sebenarnya pasangan juga berbisnis juga ya Kak ya? Maksudnya ada offline-nya juga kan sepertinya ya, pasangannya Kak Zaimah ya? Iya, pasangan saya itu dia bergerak di bidang jasa ya. Itu sebelum dengan saya dia sudah sebelum dengan saya beliau sudah memulai itu. Sebelum nikah udah memulai itu sampai sekarang. Dan Kak Zaimah ya ikut ini juga Kak ya, ikut andil juga di sana Kak ya, di bisnisnya pasangan yang yang sedang dijalankan sampai saat ini. Ikut andil banget enggak, cuma memang ikut kadang-kadang ikut itu kan seperti toko servis gitu ya, jadi kadang-kadang ikut jagain di situ. Kalau sedikit sebetulnya itu support sambil ngisi waktu, sambil sih sebetulnya karena ibu rumah tangga kan.
Jadi sampai itu pun juga saya baru sih kagak, nggak dari awal, nikah ikut langsung, nggak. Saya setelah saya ikut support itu, support kitanya support fisik ya gitu mas, ada di situ, ada di nemenin di situ. Itu setelah baru beberapa tahun ya, setelah anak saya sekolah sih, anak saya sekolah. Kalau dulunya enggak, karena ini berhubung dekat ya, sekarang tempat dekat dengan rumah juga kan, jadi gitu sih. Iya. Memang kan berapa yang saya kerjakan, apa maksudnya, mungkin lebih ke bagian sosial medianya lah, gitu sih. Cuma itu pun juga ya nggak terlalu aktif gitu. Makanya kalau sibuk banget, makanya kalau untuk urusan bisnisnya saya nggak begitu sibuk, cuma urusan lainnya yang sibuk. Ya sama kan katanya. Ini tim yang banyak diurus ya. Ya urus bisnis, ya urus-urus yang lain juga gitu kak ya. Iya kak. Sebetulnya sih sebelumnya ya, saya nggak tertarik di dunia jualan itu kan karena memang sepertinya nggak saya banget gitu. Iya, apanya tuh yang nggak saya banget kak? Kenapa kalau apanya yang nggak saya banget? Yang nggak saya banget apanya tuh? Yang nggak kayak satu ya, saya nggak punya relasi banyak gitu ya. Ini saya ngerasa gitu. Saya kurang percaya diri untuk bisa men-share-kan sesuatu gitu ya, apalagi ini sesuatu yang membuat saya, karena produknya saya ini sesuatu yang membuat saya nggak langsung, ini kan perlu hasil ya, perlu sabar gitu. Kita bilang kalau kita jualan produk skincare kan memang itu dia perlu proses ya gitu, dan kadang-kadang yang saya tahu mereka yang pakai skincare maunya kan instan gitu. Dan itu saya kurang percaya diri untuk bisa mengerjakan itu sebenarnya gitu sih. Kenapa jadi kayaknya nggak, dan banyak relasi itu saya dulu bikin pusing. Buat saya itu gitu. Jadi ya saya kan orang yang suka, memang saya orang yang suka simple sih, nggak mau ribet gitu, mau selalu terkoneksi dengan orang gitu. Makanya juga kenapa saya baru mau setelah beberapa kali kita lama untuk ngisi IG terkait bisnis. Sebenarnya ini juga salah satu. Iya. Ini lagi-lagi akan tersambung dengan tema kita tadi. Jadi ya kan sambungannya seperti itu. Ini di yang saya rasain seperti itu. Iya kak. Nah kak, berarti apakah memang menurut Kak Zaimah di bisnis itu relasi, karena tadi yang Kak Zaimah mention kan relasi dan rasa percaya diri ya. Berarti memang relasi dan rasa percaya diri itu hal yang penting ya kak ya, ketika kita menjalankan bisnis gitu enggak sih kak? Seiring berjalan waktu ya, saya rasa itu memang penting, karena kan ketika kita menawarkan produk, kita kan akan memulai berelasi dengan orang ya. Ketika kita menawarkan itu kan ada satu hubungan dong dengan orang lain, even itu pakai offline atau online, itu pasti akan mulai menjalin relasi ya dengan target seorang yang ingin kita tawarkan produk kita itu. Jadi memang, dan itu butuh apa ya, butuh keberanian, butuh rasa percaya diri kalau buat saya seperti ini. Iya. Dan itu katanya Kak Zaimah kan seiring berjalannya waktu kak ya, itu di apa kapasitas itu mungkin kayak apa, rasa percaya diri, berelasi itu kan dibutuhkan seiring berjalannya bisnis itu gitu.
Tapi untuk step awal tuh Kak, untuk step awal memulai bisnisnya sendiri, apakah itu memang perlu perlu ada gitu Kak di awal, atau memang ya tidak apa-apa kita jalan aja gitu? Kalau menurut Kak Zaima, untuk step awal melangkah di bisnis Kak. Oh, mungkin enggak ya. Itu bukan step awalnya, karena itu sebetulnya sesuatu yang bisa dilatih, sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang bisa dikembangkan gitu, ditumbuhkan gitu. Itu sih kalau menurut saya gitu. Sesuatu yang berevolusi ini kan memang kalau kita, jadi mungkin yang penting itu adalah kemauannya dan tahu tujuannya apa biar membangun bisnis itu kali ya gitu. Mungkin why of bisnisnya gitu. Kalau di bagian itu why of bisnisnya, kenapa sih kamu mau berbisnis gitu, itunya mungkin harus kuat ya. Jadi ketika udah tahu itu, mungkin jadi kita mau belajar gitu. Jadi kemauan untuk belajarnya gitu, kemauan untuk belajarnya, mungkin kemauan untuk itunya mungkin yang penting ya, mau belajarnya gitu. Karena modal mental, jadi mentalnya memang harus siap untuk ketika memutuskan untuk berbisnis, mentalnya memang harus dipersiapkan gitu. Itu sih menurut saya. Oh iya, berarti memang step awal ketika kita pengen memulai bisnis, memang yang paling penting tadi katanya Kak Zaima, di step awal tuh why-nya ya, alasan kenapa kita memulai bisnis itu, kayak gitu Kak ya. Itu yang memang paling penting di awal Kak ya. Iya, buat saya sih itu ya, karena yang saya alami ketika saya berjalannya ke sini, ketika kenapa sih kok saya nggak bisa bertumbuh, kenapa sih? Oh ternyata way of bisnisnya saya kurang kokoh gitu. Gitu, saya nemuin di situ. Tapi masih berjalan. Kenapa sih? Apa sih sebetulnya tujuan kamu bisnis itu apa gitu? Itu masih. Kalau kita cuma bicara, ini buat saya pengen tambahan uang, tapi kok karena jiwanya saya itu apa ya? Enggak kokoh untuk ditanya itu gitu loh. Maksudnya gini, ada pemikiran, ada bagian diri saya yang lain menolak itu gitu, menolak bagian ya untuk cari uangnya itu, enggak itu bagian, ada menolak itu sih. Menolak sih bukan apa ya, ada bagian diri saya yang seolah itu sudah ada tanahnya loh, gitu loh Kak Galuh. Mungkin ini bagian yang lepas dari ini ya, cuma mungkin ada kaitannya gitu. Itu sih. Cuma saya ngadarin ada bagian diri saya yang ternyata memang why of bisnisnya saya udah nggak kokoh gitu. Mungkin banyak faktor yang kenapa why-nya saya nggak kokoh. Iya Kak. Iya, saya juga merasa ini sih Kak. Seringkali ya Kak, kita itu menjalankan sesuatu, termasuk bisnis itu seringkali kita menjalankannya tidak benar-benar tahu alasannya apa gitu. Seringkali karena alasan dari luar seperti itu. Misalnya sesimpel ini deh Kak. Kayaknya mungkin Kak Zaima juga udah familiar ya kalau di dunianya kita ini, di dunia bisnis apalagi online gitu. Terlalu banyak motivasi dari luar gitu ya. Kalau berbisnis, motivasi berbisnis untuk sedekah sebanyak-banyaknya misalnya, atau untuk membantu orang lain, untuk ini. Jadi ada ada stigma-stigma dari luar yang dibangun untuk kita kayak gitu tuh, sehingga harapannya kita juga memiliki mindset yang sama dengan mereka seperti itu, padahal kan mungkin kebutuhannya mereka dan kebutuhannya kita beda gitu. Oke, mereka mungkin butuh untuk sedekah gitu, mungkin mereka butuh untuk ngelakuin sesuatu buat orang lain gitu terkait bisnisnya gitu, tapi kan belum tentu kita ini, saya gitu Kak ya, Kak Zaima gitu, belum tentu saya ya butuh untuk sedekah, butuh untuk berbuat baik ke orang lain seperti itu. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin ya Kak ya, yang akhirnya kita jadi kecampur-campur gitu, udah bingung gitu. Ini
aku beneran gak sih ini aku ngejalanin bisnis karena pengen sedekah gitu. Tapi kok udah semangat nih, ini beneran gak ya aku ngejalanin bisnis karena pengen bantu keluarga, tapi kok udah semangat nih. Jangan-jangan itu memang bukan karena kepengenanku gitu Kak ya, tapi itu karena stigma yang dibangun dari luar gitu ya, oleh yang teman-teman motivator yang suka gembar-gembor gitu ya terkait bisnisnya. Itu mungkin nggak ya? Gimana menurut Kak Zaima? Persis sih seperti itu. Kalau jadi ketika apa sih kayak model ikut-ikutan. Benar. Oh lagi rame ini gitu. Tapi tanpa sebetulnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Ya. Itu kan bagian dari perjalanan setiap orang beda-beda. Sebetulnya nggak apa-apa. Cuma ya itu memang apa yang Kak Galuh bilang ya kadang-kadang kalau saya bilangnya ya itu kan lagi ramai nih bisnis gini gitu kan. Oke. Dan motivasinya banyak motivasi yang ini kamu kan pokoknya banyak motivasi tapi saya tahu gitu. Saya tahu ibaratnya kalau bisnis otomatis harus konsisten gitu kan. Saya tahu itu. Saya tahu bahkan saya juga baca buku strategi bisnis kayak apa yang namanya bisnis dengan apa offline itu bagaimana, online itu bagaimana, itu saya tahu gitu. Kenapa itu sepertinya hal-hal yang saya tahu itu sometimes memang kadang-kadang yang mendorong saya buat itu. Sometimes saya turun lagi gitu. Jadi memang way of bisnisnya saya merasanya way of bisnisnya saya memang nggak kuat. Jadi karena motivasi apapun dari luar, gitu, jadinya di sayanya itu nggak ngepet banget gitu. Gitu karena mungkin ada bagian dari saya nggak tahu, mungkin kadang-kadang saya ngerasain gini. Saya sempat ada di fase ngerasain ini kayaknya bukan passionnya saya deh gitu. Apa yang saya jalanin bukan passionnya saya deh. Karena saya begini gini, ini saya ngomongin sesuatu yang saya kerjakan di lain ya. Mungkin ini bukan bernilai bisnis atau apa gitu. Cuma di lain hal sesuatu yang saya kerjakan itu saya semangat meskipun tidak dari luar itu semangatnya buat saya bikin puas gitu. Ketika saya ngejalanin di sini memang ada kepuasan tapi tidak dan di sini ada kepuasan tapi tidak puas ketika saya mengerjakan sesuatu yang itu gitu. Sesuatu itu memang mungkin bagi orang itu hal yang tidak menguntungkan gitu ya kalau secara material atau secara ini. Cuma saya senang gitu ya. Saya meskipun banyak hal yang akhirnya saya dari sesuatu yang saya nggak suka jadi saya jalanin aja itu, tapi saya happy. Berbeda ketika saya ngerjakan bisnis ini. Nah itu mungkin yang sampai sekarang pun saya masih bertanya kenapa demikian gitu. Mungkin saya lebih senang memang kerja itu di belakang layar gitu ya. Kalau gitu ini kan sesuatu yang kalau kita online kita tampil gitu ya. Sebetulnya kita jualan itu kan kita tampil, even apapun itu kita tampil gitu ya. Kita cuma mau menjualin produk secara online gitu ya. Tapi itu kan artinya kita tampil gitu ya. Sebetulnya itu sih saya juga masih bingung kenapa ya sampai saat ini saya stuck. Saya dibilang nggak bertumbuh, stuck, tapi saya tetap bertahan di situ gitu. Itu sih sebetulnya. Saya tahu banyak kekurangannya gitu. Cuma saya untuk bergerak itu yang rata-rata untuk bergeraknya ini yang kalau sayanya nggak punya energi ya untuk bergerak di sini. Nggak ada sesuatu yang menarik saya untuk bergerak. Kalau di bidang ini gitu. Nggak ada sesuatu yang menarik saya. Tapi saya bisa stay. Saya tetap bertahan. Cuma untuk bergerak bertumbuh yang buat saya bertumbuh yang maju gitu
Saya nggak punya kekuatan untuk itu ya. Itu sih sebetulnya Kak lalu. Iya ya Kak. Itu menarik sih Kak. Jadi apakah ini saya nanya, berarti apakah mungkin ini Kak, apa namanya? Apakah kita bisa ngomong kalau sebenarnya kayak motivasi sebesar apapun motivasi dari luar itu akan percuma jika tidak ada motivasi tersendiri dari dalam dirinya kita sendiri kayak gitu. Jadi kayak memang ketika alasan itu datang dari luar bukan datang dari dalam dirinya kita, maka itu akan jadi alasan yang sangat-sangat tidak kuat kayak gitu tuh. Apakah bisa disimpulkan kayak gitu ya Kak ya? Menurut saya ya, tapi bukan berarti motivasi orang sekitar itu tidak penting. Menurut saya memang iya. Kadang-kadang kita memang butuh motivasi itu. Kadang-kadang kita butuh lingkungan yang memang support kita gitu kan. Itu penting, memang penting. Tapi memang balik lagi, kalau yang saya rasain balik lagi ke dirinya gitu. Motivasi dari luar itu akan bisa bikin kita bertumbuh kagak. Cuma mungkin ada ketika itu tuntutannya dari luar gitu ya, ada ketidakpuasan, itu akan bikin down lagi dan nggak akan melangkah lagi. Itu sih yang saya alami seperti itu. Jadi modelnya memang kalau memang buat saya motivasi itu penting. Karena saya orang yang tipe memang dimotivasi. Cuma yang benar-benar yang benar-benar menarik saya untuk terus itu belum ketemu gitu. Belum ketemu sesuatu atau seseorang atau lingkungan yang benar-benar menarik saya, memang ayo jalan terus gitu. Itu sih. Saya memang tipenya orang yang butuh dimotivasi, tapi saya belum ketemu atau saya bisa bilang begini, mungkin sudah ada di circle-nya bisnis saya, sudah ada, itu tersedia, cuma saya yang belum melangkah untuk ngedekatin hal itu gitu. Nah itu karena motivasinya di sana, saya masih ragu dengan diri saya, gitu kan? Saya masih ragu dengan way of business-nya saya. Gitu. Itu sebetulnya itu. Sebetulnya ini nggak bagus banget sih dicontoh buat mereka yang pengen sukses gitu. Cuma memang ada ini kebutuhan lain ya, bukan di kebutuhan materi atau ada kebutuhan lain yang yang bisa menuhin. Gitu. Sebetulnya sih itu. Saya ngerasanya itu. Jadi memang kalau mereka yang saya salut dengan mereka yang bisnisnya bisa bertumbuh gitu. Iri, bukannya tidak iri. Cuma kadang saya cari tahu, tapi kok iya benar juga, tapi dari dalamnya saya kok ada pertentangan gitu. Masih ada pertentangan, masih ada sisi bagian saya yang ya udahlah gitu. Nggak mesti seperti mereka gitu. Sebetulnya itu sih. Cuma yang saya patut ini jadian ya, saya patut berbesar hati. Gini, ini mungkin salah satu support saya ya ke diri saya sendiri. Sampai saat ini masih bisa bertahan di situ, masih bertahan dengan itu gitu. Meskipun tidak bertumbuh atau bagaimana, cuma masih bisa bertahan gitu. Tapi kan kedepannya kan kita nggak tahu ya. Cuma sampai saat ini saya masih bisa bertahan gitu. Ya udah oke sih gitu menurut saya gitu sih. Gak patut dicontoh sih kalau mau yang buat mereka yang ini kan kita makanya jadi temanya kita bicara bukan kesuksesan ya, kegagalan gitu ya, kegagalan di dunia bisnis itu. Saya anggapnya gagal tapi saya masih bisa bertahan gitu. Benar gitu sih. Benar-benar, jadi memang benar Kak, jadi memang di Habilova sendiri tuh kita memang sharingnya memang pengen ketemu Habilova ini, memang pengen ketemu dengan banyak orang, banyak teman-teman gitu untuk sharing terkait pengalaman bisnisnya yang memang benar katanya Kak Zaimah, Habilova sendiri tidak pernah ideal bintang tamunya Habilova harus yang sukses apa gitu, harus yang gimana enggak. Tapi buat teman-teman yang bersedia duduk bareng dengan Habilova sharing kayak gitu, itu sesuatu yang menurut saya ini Kak ya, hal yang luar biasa sih, karena tidak semua orang bersedia untuk sharing dan berbagi, bahkan untuk berbagi, apalagi untuk berbagi kegagalannya kayak gitu.
Karena Kak Zaima sendiri tahu gitu ya, di dunianya kita, di dunia bisnis itu yang selalu digembar-gemborin itu adalah kesuksesan, berhasil, terus apa namanya ya, profit, laba gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang banyak digembar-gemboran di dunianya kita gitu, di dunia jualan, di dunia bisnis. Padahal kan ada realita lain gitu di dunianya kita ini kayak gitu ya Kak ya, yang jarang banget mungkin tersharingkan gitu Kak ya, tentang bagian-bagian kayak gini nih, bagian kegagalan gitu, bagian yang tidak ada energi untuk menjalankan bisnis seperti itu. Atau mungkin bagian-bagian, mungkin beberapa teman-teman juga ada yang ngalamin mungkin ditipu partner dan lain sebagainya seperti itu. Karena kan mungkin Kak Zaima juga dan teman-teman yang lain juga merasakan gitu Kak ya, kalau bisnis itu memang naik turun gitu ya, bukan, maksudnya meskipun kita mau mengikhtiarkan segimanapun gitu, karena ya seperti roda ya, ini memang klasik tapi saya sepakat sih ya, memang saya ngerasa sama seperti yang sering diobrolin orang-orang, disampaikan orang-orang bahwa semuanya itu seperti roda gitu, kadang di atas, kadang di bawah. Saya pikir bisnis juga kayak gitu juga gitu ya, kadang lagi profitnya tinggi, kadang profitnya standar, tapi kadang juga ada momen-momen juga mengalami bagian rugi seperti itu Kak ya. Saya pikir itu akan dialamin kita semua seperti itu, tapi yang banyak tersharingkan di publik itu keberhasilannya aja, profit-profitnya aja gitu. Terus kemudian juga dibalik kesuksesan itu, dibalik profit-profit yang besar itu kan pasti ada perjalanan panjang, kerja keras seperti itu. Terus bagian-bagian perjalanan seperti Kak Zaimah nih yang memang belajar menghadapi dirinya sendiri seperti itu ya, belajar mengenali apa sih alasanku sebenarnya ngejalanin bisnis seperti itu dan lain sebagainya. Saya pikir, saya yakin lah setiap orang yang kita lihat gitu berhasil gitu, pasti mereka ada sebuah perjalanan panjang seperti itu, dan itu seringkali tidak tersharingkan gitu. Yang tersharingkan adalah profitnya, labanya, kesuksesannya, sedekahnya yang banyak, berbuat baiknya ke banyak orang seperti itu. Nah, bagian perjalanan-perjalanannya ini kurang tersharingkan, bukan tidak tersharingkan ya, sedikit sekali mungkin ya yang men-sharingkan itu seperti itu, sehingga tidak tahu ya, ini perspektifnya saya ya, nanti bolehlah Kak Zaimah tanggepin. Sehingga banyak teman-teman yang akhirnya mikirnya itu instan gitu. Ketika bergabung di bisnis A, bisa langsung sukses, bisa langsung dapat laba sekian seperti itu, bisa langsung berubah hidupnya seperti itu. Padahal kan kalau saya dari perjalanannya saya sih tidak ada bisnis yang benar-benar instan sih seperti itu. Karena perjalanan bisnis itu menurut saya ya perjalanan belajar sih Kak ya. Jadi dalam perjalanan bisnis kita akan selalu belajar setiap waktu kayak gitu tuh. Karena kita pasti dalam perjalanannya ngelakuin kesalahan gitu. Meskipun kita udah baca banyak buku seperti itu, tapi kan ini ya Kak ya, saya merasa teori-teori di dalam buku dengan ketika kita sudah mulai add on di realita itu tuh pasti akan beda kayak gitu. Meskipun secara general gitu ya, secara umum teorinya itu ya relate gitu dengan realita, tapi itu bukan serta-merta ketika ada masalah buka bukunya terus kemudian langsung bisa terselesaikan ya. Tidak seinstan itu juga sih, tidak semudah itu juga sih. Ada banyak hal di realita yang memang ya kita perlu step by step, tidak serta-merta ketika kita buka buku terus langsung selesai gitu masalahnya, ya enggak juga gitu. Dan dari pengalaman gagal itu kan akhirnya kita belajar, oh iya ternyata kalau mau misalnya nih ya, oh ternyata kalau ingin berpartner dengan orang memang harus ada perjanjian tertulis ya, misalnya ya, kan kebayang ya Kak, saya juga ada di perjalanan itu juga pernah gitu, ketika bekerja sama dengan relasi dekat kayak gitu ya Kak ya, itu tuh tanpa perjanjian tertulis, tanpa SOP yang jelas kayak gitu, akhirnya di perjalanannya itu aduh banyak konflik yang kemudian tidak dibicarakan kayak gitu, dan sampai akhirnya ya kita aja selesai gitu setelah lama kita kerjasama lumayan beberapa tahun, dan kita menyelesaikan bisnis itu gitu dengan dalam keadaan konflik. Dan waktu itu juga ya saya harus menyelesaikan lah, harus ngeganti kayak gitu, harus ngeganti uangnya dalam jumlah yang cukup banyak kayak gitu. Hal-hal kayak gitu akhirnya kan saya belajar, oh iya ternyata memang butuh SOP ya, butuh ada perjanjian tertulis ya, sedekat apapun dengan relasi. Nah itu satu masalah aja ya, contoh satu masalah aja di bisnis, dan di bisnis itu masalahnya kompleks banget kayak gitu. Nah
makanya saya tadi bilang kalau perjalanan bisnis itu menurut saya perjalanan belajar sih kayak gitu. Makanya menurut saya mindset bahwa perjalanan bisnis itu ada perjalanan belajar kayak gitu. Saya pikir ini juga teman-teman perlu paham juga kayak gitu. Jadi memang bukan perjalanan instan yang ini saya memang kurang setuju sih dengan banyaknya copywriting gitu ya. Boleh sih, tidak apa-apa sih. Cuma saya kurang setuju aja gitu. Tapi boleh aja gitu ya buat teman-teman yang memang masih pakai copywriting. Dalam 30 hari baca buku ini bisa sukses gitu ya. Jika terus ikut bisnis ini akan didampingin kayak gitu, nanti pasti dijamin laris ya. Hal-hal seperti itu tuh contoh-contohnya aja. Itu kalau saya memang tim yang memang kurang tapi ini perjalanan ya, maksudnya saya juga pernah ada di bagian perjalanan yang memang juga seperti itu ya cara berbisnisnya gitu. Cuma dalam perjalanannya saya belajar dan menyadari bisnis itu sudah perjalanan proses, perjalanan belajar yang ternyata meskipun tidak pakai copywriting seperti itu kita bisa loh jualan gitu. Ya tentu dengan menawarkan produk kita dan menawarkan value dari produk kita gitu. Tapi dengan tidak saya mau bilang ngasih ekspektasi gitu ya. Jadi kayak sebenarnya produknya itu value-nya di angka 5, tapi kita ngasih ekspektasi ke customer itu 10 kayak gitu tuh. Nah, itu yang menurut saya boleh, tapi saya termasuk tim yang kayak dalam perjalanannya ini dan sampai di perjalanan ini saya kurang setuju sih Kak dengan hal seperti itu. Makanya saya selalu kayak ke teman-teman tuh belakangan sering ngobrolnya itu ya kita berproses gitu. Ya udah kita jalan, bahkan ke klien-kliennya Happy Lova itu Kak, saya tuh sering kali ngomong oke, kita coba dulu 1 minggu. Kalau 1 minggu tidak cocok, kita selesaikan kerjasamanya, tidak usah lanjut seperti itu. Ya itu sih. Jadi karena dalam perjalanan saya merasa kayak memang terkait bisnis itu baiknya memang tidak memberikan ekspektasi yang tidak sesuai dengan produknya gitu. Kalaupun mau men-sharingkan value-nya, memang men-sharingkan sesuai dengan apa adanya produk kita, seperti itu. Itu sih Kak, kalau dari Kak Zaima sendiri gimana? Iya benar sih ya Kak Galuh. Sebenarnya itu kan trik bisnis, trik jualan itu kan memang udah banyak ya, gampang, mudah untuk diakses kita mau belajar. Perkaranya kita mau belajar apa enggaknya gitu kan. Dan kita mau konsisten ngerjainnya enggak. Tapi memang tidak kemungkinan ketika hal-hal yang bisa di luar sana itu kan memang berdasarkan pengalaman juga kan. Ketika memang kita yang mau mengerjakan itu, mau belajar, mau sendiri, mau belajar dan mau untuk hal itu ya, mau belajar dan mau konsisten, pasti akan ada hasilnya. Cuma memang hasilnya ya nggak akan sama setiap orang gitu, karena yang bergeraknya juga nggak sama gitu. Cuma memang akan saya percaya itu akan ada hasilnya gitu. Cuma dan balik lagi ketika Kak Galuh bilang masalah copyright, kenapa itu kan trik bisnis ya, itu udah wajar, itu udah trik bisnis ya. Dan saya juga setuju ketika mau men-sharingkan produk, karena saya tipe orang yang saya nggak bisa terlalu berlebihan atau saya nggak tahu barang itu, saya nggak bisa. Oke, itu mungkin kendalanya saya nggak bisa yang, tapi sebetulnya disediakan tim, disediakan fasilitas itu tersedia, kayak marketing itu tersedia. Saya tinggal nge-share-nya aja. Cuma kadang-kadang itu ada bagian diri saya yang pokoknya ada bagian diri saya yang saya ngerasanya bertentangan dengan itu. Jadi saya memang belum menemukan sesuatu yang buat saya oke dan oke semua gitu. Karena memang saya sendiri kan memakai produknya tidak semua produknya. Tapi ini sebetulnya saya bicarakan ini, cuma memang saya tahu produk itu bagus. Cuma kan kita nggak bisa. Kadang-kadang orang itu kan butuh realnya ya. Cuma kadang-kadang saya cuma sharingkan itu seadanya, karena memang yang saya tahu dan yang saya rasakan. Nah itu mungkin yang menghambat kenapa tidak bertumbuh, karena memang tidak seperti satu, saya nggak punya banyak dan saya nggak
belum saya belum punya mental bagus gitu untuk membuka link banyak, bisa berrelasi banyak gitu ya. Sebetulnya kan kalau kita jualan online ibaratnya bisa sharing-sharing aja pasti benar. Cuma kadang-kadang ketika saya mau sharing, saya mau share gitu, mau kadang saya suka nanya, itu sih sebenarnya bagusnya, nanya sama diri sendiri, klik nggak nih mau ada gitu. Sekarang seperti itu mungkin yang di dunia bisnis mungkin yang penting jalanin aja, hasilnya nggak ada. Itu kadang-kadang saya masih, bukannya saya nggak mau jalanin aja, jalanin, cuma apa ya, ini mungkin sesuatu yang nggak bisa di-share secara detail gitu. Cuma saya rasa gitu, saya rasain gitu. Ada bagian diri saya yang ini pun masih bertanya ya, masih bertanya saya, kenapa sih sebetulnya ini? Apa cuma alibi atau apa cuma benar-benar kamu nggak serak atau bagaimana gitu, sebenarnya itu. Jadi memang saya sih setuju aja dengan mereka yang mau branding produknya, mau cara apa, mau bagaimana triknya mereka. Yang penting pokoknya closing kan, ibaratnya kayak kalau di dunia bisnis yang penting harus closing gitu kan. Yang penting closing itu saya nggak anu. Cuma kalau buat saya kadang saya share yang apa yang saya tahu, dan saya nggak bisa maksa. Maksudnya saya nggak bisa, berarti gitu. Saya nggak bisa ngerayu orang yang dari nggak suka jadi suka, itu saya nggak bisa ngerayu orang dari yang nggak suka. Bahkan kadang-kadang saya suka ya kalau memang tidak yakin. Nah itu kan saya malah kalau nggak yakin dengan produknya ya nggak usah dibeli juga nggak apa-apa. Kadang-kadang kayak gitu lah. Kan kalau nggak bisa dijelaskan ya jangan begitu kan, harusnya kayak gitu kan. Idealnya kan ya nggak begitu. Harusnya bagaimana ngerayu supaya dia closing. Kan gitu. Kalau saya modelannya pasrah sih orang ini mau. Cuma saya menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya rasakan, apa yang saya dapat dari produk itu. Jadi perkara mereka mau itu, saya nggak ngotot buat narik mereka, ayo beli gitu, enggak, istilah kasarnya gitu. Nah itu mungkin yang menurut saya tidak begitu bertumbuh. Maupun saya punya tim sebenarnya, saya punya tim, sama pun dengan tim gitu ya. Saya menyadari saya belum punya kapasitas leadership. Ini saya maksudnya kalau tim kita punya harus kapasitas leadershipnya ya, harus bagaimana kita sebetulnya saya sadar kok, saya tahu menguntungkan kamu kerja dengan tim daripada kamu kerja sendiri, saya tahu itu. Cuma bagian saya untuk mengetrit tim ini, saya seperti belum punya kemampuan, dan saya belum punya kapasitas, dan saya nggak punya energi untuk itu, sebetulnya gitu. Jadi saya lebih karena saya menyadari dari saya sendiri kan, dari saya sendiri, saya way of bisnisnya belum kuat. Jadi ketika way of bisnisnya saya belum kuat, otomatis saya ke tim pun ini pengaruh ya. Tim pun saya nge-treatnya juga ya ibaratnya nggak kokoh gitu. Jadi meskipun saya punya tim, jadi ya memang, tapi buat saya ya masih stay, masih berada di sini, masih mempertahankan ada di sini, itu buat saya keputusan yang cukup baik sih buat saya juga ibaratnya sampai saat ini, karena saya masih mencari tahu kan, ibaratnya dari sini saya bisa belajar dari hal ini saya bisa belajar, tapi mungkin bukan belajar untuk ke lebih ke arah bisnisnya gitu ya, itu lebih ke mungkin ya itu tadi, saya lebih ke bagaimana bertumbuh ke diri sayanya dulu gitu, kayak gitu sih, bukan untuk ke bisnisnya gitu. Jadi kan intinya saya bermasalah di bagian diri saya yang untuk bertumbuhnya, itu. Jadi kenapa bisnisnya pun tidak bertumbuh, itu sih kaitannya kenapa bukan modal tapi mental, itu sebetulnya saya pikir kelihatannya temanya tepat banget buat saya. Nah, mental itu memang bisa dibentuk. Mental itu kan mental itu kan bertumbuh ya, bisa dibentuk, bisa bahkan mental itu adalah bagian dari modal buat saya, pemikiran saya. Oke, buat bisnis itu adalah bagian dari modal gitu. Modal materi aja
bisa aja kita tanpa modal materi ketika kita punya mental yang kuat untuk berani untuk bertumbuh, berani untuk belajar, berani untuk maju, berani memang memperjuangkan apa yang kita mau di bisnis gitu. Sebenarnya itu kan. Jadi kalau modal, kita bicara modal aja ya, mental itu punya mental yang berani untuk bertumbuh, mental yang apa ya, saya bilangnya kita pokoknya punya mental untuk siap untuk bertumbuh, siap untuk belajar, itu kan bagian dari modal. Ini sih saya seperti itu. Iya. Keren sih Kak, benar-benar. Saya sepakat sih. Saya sepakat banget bahwa mental untuk bersedia belajar, mental untuk bersedia bertumbuh itu sebenarnya adalah bagian dari modal, bahkan modal yang paling penting kayak gitu kayak. Itu keren banget sih. Saya ada kepikiran juga. Berarti memang modal tuh bukan hanya tentang uang gitu Kak ya. Tapi bahkan mental itu malah ini Kak ya, lebih penting gitu ya dibanding modal uang itu sendiri, seperti itu Kak ya. Nah Kak, ngomong tentang bertumbuh nih ya, Kak, dari Kak Zaimah sendiri, dia perspektifnya Kak Zaimah nih, apa definisi bertumbuh atau gimana sih bisa dikatakan bertumbuh tuh Kak? Karena kan tadi kan memang sempat mention ya sama Kak Zaimah, gimana kemudian kita perlu fokus ke diri kita sendiri dulu, baru nanti akan berdampak gitu ya ke bisnisnya kita, seperti itu. Ya, mungkin ini saya cerita kali ya, share gitu bagian dari kenapa saya bilang bertumbuh. Karena gini, saya orang yang nggak percaya diri, saya orang yang minder ketika saya harus, apalagi di dunia bisnis gitu ya, harus mencarikan satu produk, itu kan ibaratnya kita perlu. Saya merasa saya nggak bisa, saya merasa saya nggak punya. Saya pernah coba, bukannya tidak coba, saya coba gitu kan. Dari kenapa jadi awalnya saya juga kan, otomatis kan saya mau mencoba gitu. Tapi memang bagian itu di diri saya makin berjalan itu ada yang bertentangan gitu kan. Jadi memang bertentangannya itu saya cari tahu kenapa sih dan makin ke sini ini mungkin saya bisa bilang ya, karena ada satu komunitas gitu ya, yang sedikit bukan sedikit sih sebenarnya, banyak membantu buat saya tuh, banyak membantu di bagian bertumbuhnya saya. Ini mungkin memang bukan tentang bisnis, dan komunitas ini bukan tentang bisnis ya. Kita kalau mungkin tahu lah ya, ini bukan tentang bisnis. Cuma komunitas ini artinya membantu saya menemukan, belajar, mencoba untuk menggali diri saya, menggali apa yang ada di diri saya, menggali apapun itu yang ada di diri saya. Dan dari itu perlahan akhirnya saya tahu diri saya seperti apa gitu, apa yang saya mau, apa yang saya rasa, berarti mengenali bagian dan perlahan yang saya punya masalah rasa percaya diri itu mulai tumbuh. Artinya saya mulai berani tampil, berani mengemukakan, berani berpendapat, berani beropini atau berani bergerak ya, dan meskipun tidak di bagian bisnis. Nah, karena akhirnya saya ngerasa mungkin ada bagian diri saya yang memang nyaman di bagian itu tadi, dan menemukan kenyamanan, tapi memang bukan di dunia bisnis yang saat ini saya jalanin. Entah saya belum menemukan, entah ini bisa jadi ini sesuatu yang memang saya butuhkan bisnis ini. Cuma saya belum menemukan belum menemukan kliknya gitu, belum menemukan kenyamanan di situ. Saya menyadari itu dan saya ngerasanya itu saya belum melangkah di bagian ini. Nah, saya menyadari itu, saya belum berani melangkah lebih jauh untuk di bagian ini.
Karena saya berpikir lebih baik menata dirinya saya dulu, menata bagian-bagian diri saya yang di luar bisnis ini dulu. Saya belum menemu antara bagian diri saya dengan bisnis ini yang supaya yang bisa berkolaborasi dengan bagus, akhirnya menumbuhkan bisnis. Sebetulnya itu. Jadi memang bertumbuh saya itu bertumbuh saya artinya bertumbuh itu ada sesuatu yang memang ya yang merasa saya oh ini loh saya gitu. Itu sih buat saya bertumbuh itu ini aminnya ya saya nggak gambarannya seperti itu. Oh ternyata ini saya ya gitu. Oh ternyata begitu ya. Jadi dari situ oh ternyata ini ada mengenali itu buat saya sih mengenali bagian-bagian yang mungkin kecil mungkin hal yang biasa gitu, cuma ada kepuasan tersendiri buat saya itu dan itu bisa dibilang bertumbuh dan itu sih saya nggak tahu ya bertumbuh itu apa ya definisinya saya cuma bisa merasakan gitu merasakan apa yang saya alami itu sih kalau jadi bertumbuh kalau dibilang definisi bertumbuh itu apa? Kalau kayak sejenis kayak kalau kita bicara bisnis itu kan bisnis akan maju gitu ya, akan lebih maju gitu. Itu kita bicara di dunia bisnis gitu, bisnisnya akan lebih maju, akan lebih banyak menghasilkan, akan dapat lebih banyak. Itu mungkin bisa dibilang bertumbuh kalau di bagian bisnis ya. Cuma kalau saya lebih ke bagian bertumbuh di bagian diri saya itu tadi, akhirnya rasa percaya diri yang tadinya saya minus gitu, yang kurang percaya diri untuk bisa mengekspresikan sesuatu gitu, akhirnya saya bisa itu bagian saya itu adalah bertumbuh gitu. Gitu sih kata ya saya memang ini menjadi bagian kosakata buat saya gitu. Saya lebih mengungkapkan apa yang saya rasain ya itu gitu sih. Iya keren sih Kak. Jadi memang ini Kak ya, tapi ini memang saya merasa memang hal yang keren sih Kak, karena ini juga jarang banget dibahas di ruang-ruangnya kita Kak ya, di ruang-ruang bisnis ya, bahwa seringkali bertumbuh sendiri itu selalu dibenturkan dengan uang, profit gitu ya, karena memang bisnis ya Kak ya. Dan saya sepakat sih, maksud saya juga ada denial bahwa bisnis itu memang perlu profit, emang perlu ada uangnya kayak gitu, maksudnya realistis aja gitu Kak ya, saya sepakat banget gitu. Tapi memang saya menyepakati ketika Kak Zaimah menyampaikan ya kitanya perlu bertumbuh dulu sebelum bisnis itu gitu. Jadi nanti ketika kita bertumbuh, nanti berikutnya bisnisnya akan bisa bertumbuh juga gitu. Dan bertumbuh sendiri katanya Kak Zaimah tadi, sepertinya ya rasanya di saya itu sepertinya yang pengen Kak Zaimah sampaikan, gimana kemudian kita kenal dengan setiap bagian dirinya kita seperti itu. Jadi mungkin kalau kita seringnya itu kalau kenal sama orang itu hanya paham terkait apa ya, oh dia ibu rumah tangga kayak gitu misalnya, oh dia ini jualan produk kecantikan, oh dia jualan produk herbal, dia jual produk fashion seperti itu. Biasanya yang kita kenal terkait orang lain kayak gitu, itu hanya sebatas permukaan itu aja gitu. Padahal mungkin ada hal-hal dari orang lain yang perlu kita kenalin. Nah, seperti itu juga ke diri kita gitu ya. Jadi bukan hanya tentang kayak aku kerjaanku sebagai istri, peranku sebagai istri, sebagai ibu, terus nemenin suami, kegiatanku ini sebenarnya bukan cuma itu sih ya yang perlu kita kenalin terkait dirinya kita gitu, tapi juga ada banyak hal gitu. Aku tuh sebenarnya orang seperti apa sih? Oh ternyata aku punya bagian diri yang kurang percaya diri seperti itu misalnya ya. Terus kemudian tadi juga oh ternyata aku itu memang kurang ini ya, kurang bisa berelasi seperti itu. Nah hal-hal kayak gitu kan kita perlu ini ya, perlu kenal gitu ya. Dan menurut saya, dan sepertinya tadi yang disampaikan Kak Zaimah, bertumbuh sendiri itu adalah ketika kita bisa kenal gitu dengan setiap bagian-bagian dirinya kita. Seringkali kita itu hanya suka ngelihat bagian dirinya kita yang baik kayak gitu.
yang apa namanya, yang ya aku orang yang baik sih, aku orang yang ini sih, ya dan lain sebagainya gitu ya, hal-hal yang baik, aku orang yang suka sedekah, aku padahal di balik itu kita punya loh bagian-bagian dirinya kita yang lain seperti itu yang kita tidak kenal seperti itu. Dan saya pikir yang penting banget sih kita bisa kenal dengan bagian-bagian dirinya kita yang lain selain hal-hal, selain bagian-bagian dirinya kita yang baik tadi seperti itu, karena memang ketika kita tahu bagian negatifnya kita gitu ya, dari sana kemudian kita kan bisa belajar gitu ya, ketika kita tahu oh iya ternyata misalnya ya, ternyata aku orang yang kurang percaya diri. Nah dari sana kan kita bisa latihan gimana ya, biar aku bisa lebih percaya diri. Gimana ya caranya? Nah, tapi kita kan tidak mungkin melompati step itu. Maksudnya saya kan tidak mungkin langsung belajar, oh aku akan belajar untuk percaya diri. Padahal saya tidak tahu kalau saya punya bagian diri yang kurang percaya diri gitu. Jadi maksudnya saya bagian-bagian mengenali bagian-bagian negatifnya kita, baik kekurangan-kekurangannya kita gitu. Itu tuh tidak bisa dilewatin gitu. Step itu tidak bisa dilewatin terus kita mau langsung ke step aku mau belajar A, B, C, D, E sampai Z seperti itu. Tanpa kenal dengan bagian dirinya kita yang negatif tadi seperti itu. Dan seringkali kita memang lompat ya, memang seringkali lompat ke sana gitu. Saya juga pada zamannya juga suka lompat gitu, langsung semua yang mau kita pelajarin tanpa saya tahu gitu. Sebenarnya saya itu orang yang gimana sih? Sebenarnya kekurangannya saya itu apa? Sebenarnya kelebihannya saya apa gitu? Karena dengan kita tahu apa kekurangan dan kelebihannya kita, di step berikutnya kita bisa belajar apa yang perlu saya pelajarin gitu, sehingga nanti apa yang kita pelajarin berdampak juga ke bisnis kita seperti itu. Karena seringkali oke, mungkin orang lain butuh belajar copywriting gitu, tapi bisa jadi kita sebenarnya tidak butuh belajar copywriting gitu, butuh belajar cara berelasi misalnya kayak gitu. Itu sih kayaknya sih, itu sih definisi bertumbuh dari Kak Zaimah. Jadi gimana kemudian kita bisa kenal gitu dengan bagian-bagian dirinya kita, bukan hanya bagian positif tapi juga bagian-bagian negatif juga seperti itu, sehingga berikutnya kita bisa belajar seperti itu. Gimana kemudian kita mengerti kekurangannya kita, sepertinya itu ya Kak ya? Iya betul. Sama sih sebetulnya kita kaitkan ke bisnis ya. Ini kalau kita kaitkan ke bisnis ya. Ketika kita mau jual satu produk ini contoh saya aplikasi ini. Ketika kita menjual satu produk, kita kan harus tahu ya produk apa, apa, marketnya apa, bahan-bahannya apa, itu kan detail gitu. Kita harus tahu ketika kita memang bisa, ketika kita mau mentransfer informasi ke konsumen gitu kan, supaya dia tertarik gitu kan, supaya produknya jatuhnya gitu. Sama seperti gitu ya. Jadi memang saya umpamakannya seperti itu. Memang di bisnis kita memang harus tahu produk apa yang kita jual. Kita harus kenalin dulu kan apa marketing itu, memang benar-benar tahu dulu kan itu apa ini produknya, apa manfaatnya. Itu kan kita harus tahu ketika kita memang ingin menyampaikannya itu agar transfer ke konsumen itu tentang informasinya itu jelas dan detail dan memang akan lebih menarik. Sebenarnya kan kayak gitu. Itu kalau kita bicara di dunia bisnisnya ya. Kalau kita bikin ke diri kita, ketika kita betul-betul mengenal diri kita akan tahu ya. Itu secara di bisnis ini personal branding itu penting kan ya. Bisnis itu personal branding. Dan kadang-kadang tidak jarang personal branding ternyata bertentangan dengan diri yang sebenarnya gitu. Enggak tidak jarang seperti itu, tapi kita nggak tahu ya. Cuma yang saya lihat gitu, kadang-kadang personal branding bentuk mereka itu kan kebutuhan untuk bisnis ya gitu. Tapi kadang-kadang ternyata tidak seperti itu gitu kan. Kita itu yang mungkin Kak Galuh bilang itu akan menampilkan yang baik-baiknya aja yang intinya. Ya itu di dunia bisnis harus seperti itu, memang pentingnya seperti itu. Akan selalu hal yang baik yang diberikan ke orang supaya orang tertarik gitu. Dan kalau di pribadinya saya itu saya
saya ya nggak bisa seperti itu. Saya nggak bisa bentuk personal branding yang bagaimana gitu. Itu sih yang mungkin jadinya kenapa sih bisnis itu jatuhnya kayak gini. Ini ya jatuhnya kadang-kadang saya ada di fase ngerasa kok saya nggak tulus ya ngerjain ini gitu. Nah, akhirnya saya kok nggak tulus ya ngerjain ini kalau saya menyampaikannya seperti ini. Ada beban tersendiri gitu buat saya, beban tersendiri ketika memang saya harus menyampaikan. Tapi di dunia bisnis itu mungkin hal yang biasa aja gitu, harus memang kita harus memang karena kan tujuannya beda ya, kayak bisnisnya juga beda, tujuannya juga beda, goalnya apa beda gitu ya, goalnya bisnis itu kan akan seperti akan ada seperti itu dan itu yang saya tarik dan itu ketika memang kita harus itu mental kita udah harus siap dengan memang mental kita harus udah siap. Buat saya seperti itu ya, ini persepsinya saya di persepsinya saya berjalannya waktu itu seperti itu. Jadi ketika memang kita mau bentuk personal branding seperti apapun, mental kita harus udah siap untuk kita tahu itu gitu. Even mungkin kita menyadari saya bentuk personal branding saya seperti ini. Tapi ada memang itu tidak pure kita gitu. Dan itu kan sebetulnya bagian dari ini saya nggak tahu ya, cuma buat saya ngerasa itu adalah kita butuh siap mental untuk menampung semua itu gitu. Butuh mental yang ya ketika kita bertentangan dengan real life-nya kita, dengan nuraninya kita gitu itu sebetulnya random ya. Cuma kayaknya yang saya gitu. Saya cuma mengungkapkan apa yang saya rasain gitu dan apa yang terlintas dan pernah seperti itu sih. Itu mungkin yang sampai saat ini kenapa saya tidak bisa bertumbuh, ada hal-hal yang bagian itu yang saya nggak bisa menjalani. Mungkin nggak bisa. Kalau idealnya mungkin nggak bisa, gitu kan? Kalau idealnya nggak mungkin bisa kok. Cuma saya belum mampu sampai ke sana. Gitu. Sebetulnya saya belum. Saya nggak tahu ya mungkin saatnya bisa gitu kan. Saya nggak pernah tahu apa yang terjadi. Cuma saat ini saya hanya fokus jalanin dan belajar untuk yang memang mana mau kamu bisa jalani dulu. Nggak apa-apa stay, nggak apa-apa nggak bertumbuh dulu bisnis tuh nggak apa-apa. Kamu masih bisa ini saya ngomong kamu masih bisa bertahan sampai saat ini di sini pun itu udah bagus. Artinya kamu masih bisa mempertahankan gitu ya, nggak yang dibilang nggak ini banget gitu, nggak yang bagaimana. Mungkin time kamu akan menemukan sesuatu yang memang di bagian bisnis tapi mungkin hal baru lagi gitu, hal yang mungkin di luar dugaan gitu. Jadi mungkin fokus saya sekarang adalah memang ke bagaimana saya bisa menumbuhkan diri saya gitu ya, diri saya untuk bisa bertumbuh, untuk bisa lebih bisa melihat luas gitu ya, bagian realita gitu, bagian kehidupan ini gitu yang ibaratnya kayak gitu. Dan saya nggak menjudge ini, saya juga nggak menjudge. Padahal ketika kamu ngejalanin bisnis itu kamu akan bertumbuh gitu, kamu akan bertumbuh, diri kamu juga akan bertumbuh gitu. Saya kan untuk kemungkinan itu ketika kamu ngejalanin bisnisnya, kamu mau mencoba belajar di situ gitu, belajar untuk mengembangkan bisnisnya, itu kamu pasti akan bertumbuh di situ. Cuma mungkin ini pilihan saya belum di situ, belum di bagaimana saya masih ke yang lainnya. Cuma mungkin next itu akan bersambung ke situ gitu. Nggak sih, itu akan pasti akan bersambung ke situ. Contohnya gini sih Kak Galuh, itu simpel ya. Ini kan ini contoh nyata ya. Kak Galuh ngajakin saya live di bagian
bisnis. Ini bukan tidak mungkin. Ini kan salah satu akun ya, salah satu jalannya. Bisa jadi setelah ini saya lebih semangat ngembangin bisnisnya. Itu kan dari bagian bertumbuhnya ya gitu. Itu sih menurut saya gitu. Dan memang cuma jalannya mungkin berbeda dengan jalannya orang. Jalannya mereka yang sukses memang dengan itu. Jadi itu gambaran bukan gambaran yang saya rasain seperti itu. Gitu. Oke, Kak. Oke, terkait pentingnya gitu Kak ya, terkait pentingnya modal mental nih, karena mental tadi katanya kan bahkan kebersediaan mental yang bersedia untuk belajar, berproses, bertumbuh itu adalah modal yang paling penting gitu Kak ya, dari perspektifnya Kak Zaimah. Nah terkait itu ada pesan-pesan enggak Kak dari Kak Zaimah buat teman-teman nih, buat teman-teman yang mau mulai berbisnis atau sedang menjalankan bisnisnya Kak, terkait modal mental tadi tuh Kak? Apa ya, disuruh nyampaikan pesan-pesan agak ketawa sendiri sih. Sebetulnya pesan buat diri saya sendiri kali ya. Ya sebetulnya itu ya, terkait mental. Ketika memang memutuskan untuk berbisnis ya, memang harus bukan hanya modal yang kita butuhkan, bukan hanya materi. Kita harus siap untuk belajar, siap bertumbuh. Kadang-kadang ketika kita tidak siap untuk itu, tidak siap menerima itu yang mungkin bikin kita ya mungkin tumbuh di bisnisnya gitu ya. Seperti yang saya rasakan gitu. Dan saya sedang berjalan ke arah untuk bisa membuka diri untuk belajar di bagian itu. Jadi buat saya kalau dibilang pesan nggak apa-apa sih kamu mau bisnis apapun gitu ya. Cuma memang saya rasa mereka itu lebih hebat dari saya gitu. Cuma ya itu nggak apa-apa gagal gitu. Gagal kita harus bisa siap dengan kegagalan gitu. Gak apa-apa juga kalau bisnis saat ini mungkin tidak begitu menghasilkan gitu, cuma pasti lagi lah. Kalau saya lagi pencarian apa sih yang saya cari di situ gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang memang sudah menjalani bisnisnya atau yang mau memulai bisnisnya, saya sih itu ya, yang penting kita belajar membuka diri ya hal yang baru dengan kita harus siap gitu, dan kita siapkan diri untuk berbagai kemungkinan gitu ya. Kenapa mental itu penting? Yaitu bukan hanya bisnis itu kan bukan hanya hal yang indahnya gitu ya. Karena akan begitu. Kalau kita menyadari akan begitu banyak konflik dalam diri sendiri sih ketika menjalankan yang saya rasa. Dan kita memang harus siap mau belajar untuk itu, mengenali diri kita dulu sih, diri kita terhadap dunia bisnis yang kita jalani itu seperti apa, kita bersikap gitu. Itu kan balik lagi ke mental ya, kaitannya akan dengan mental. Memang harus menemukan goalnya, menemukan way of bisnisnya, itu memang perlu diri kita ya benar-benar menyadari gitu, benar-benar tahu tujuannya kita itu apa. Itu sih sebetulnya. Entahlah itu dibilang pesan apa enggak, saya lebih pesan ke diri saya sendiri sih. Saya lebih iya kamu harus gitu ya, nggak harus sih. Ya di diri saya ideal itu bukannya tidak ada, cuma kadang-kadang saya lebih ke orang yang slow, ngalir gitu ya. Cuma memang nggak berhenti bertanya. Gimana sih gambarannya gitu. Jadi kalau saya bukan orang yang gigih untuk mencapai sesuatu yang memang sifatnya bisnis gitu ya. Itu sih. Ya itu. Saya lebih senang misalnya, karena
ini mungkin balik lagi ke pikirnya saya lebih senang kayaknya orang yang ada ini kerjain gitu ya, kerjain tanpa harus yang ber, bersentuhan dengan apa sih, banyak orang yang, dan itu sesuatu yang kadang-kadang di luar maunya saya gitu. Di luar iya gitu deh ya, kayaknya nggak pesen-pesen deh ini kan harus. Saya masih lebih ke ngomong ke diri saya gitu, lebih gitu sih. Itu Ini sih kagak kayaknya random banget. Abu kali ini kayaknya random banget, nggak jelas. iya nih, jadi pesan-pesan buat kita semua ya, buat saya juga, buat Kak Zaima juga, dan buat kita semua nih ya yang nyimak obrolan kita dengan Kak Zaima malam ini. Oke, udah kerasa nih Kak ya, udah 1 jam lebih nih kita. Belum kita akhir. Iya emang kalau ngobrol-ngobrol udah keren emang. Mungkin sebelum kita akhirin Kak, ada produk-produk yang ini mungkin mau di-share Kak ke teman-teman, mungkin terkait produk-produk yang sekarang lagi Kak Zaima ini jalankan gitu ya di bisnis, atau tadi katanya ada bisnis pasangan gitu yang secara offline, itu mungkin mau di-sharingkan terkait ini bisnisnya, atau kontak person ini, nomor WhatsApp gitu mungkin yang bisa dihubungin, atau sosmed-sosmednya Kak. Oh iya, mungkin ya saya mau terima kasih buat teman-teman gitu, mungkin tahu produk ini yang saya lagi jalanin itu. Sebenarnya saya nggak satu produk sih ya, dengan kita ada sama gitu ya. Ada produk, kalau untuk produk skincare saya memang membernya BR Kosmetik ya, buat teman-teman yang mau kepoin langsung ke IG-nya saya aja gitu ya. Itu saya jual produk itu, dan saya juga jual produk kesehatan ya, kesehatan berupa madu. Itu sama kerjasamanya dengan Abelopa sih sebetulnya. Iya gitu ya. Itu ada produk ala Nabi ya, produk ala Nabi. Teman-teman mau ke store-nya saya, WA bisa ya untuk tanya produknya. Itu juga bisa lihat produknya di situ di. Kepoin di Hazard Kosmetik aja deh kali ya. Itu sih. Dan terkait saya itu di bidang jasa servis handphone ya, teman-teman yang mau daerah Banjarmasin ya, daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Kalau di Pulau Jawa kayaknya nggak susah ya gitu. Karena ini kerjaan yang pastinya harus offline gitu. Itu bisa di Rajawali servis handphone gitu. Kalau IG-nya di Rajawali servis handphone. Itu sih kan saya nggak. Ya ini lah sudah. Saya nggak bisa terlalu promo untuk saya, makanya gitu. Balik lagi. Iya. Oke. Udah apa Kak? Kita makasih banget nih Kak Zaima bersedia sharing nih. Oh, bisa promo, tapi saya nggak bisa promo produk saya gitu. Cuma memang kalau yang mau tahu gitu, yang mau tahu produknya saya, itu bisa kunjungin di Hazard Kosmetik itu. Dan kalau yang memang ada kebutuhan jasa untuk servis handphone, bisa ke Rajawali Servis. Di situ ada infonya gitu kan, nomor kontaknya bisa dihubungi. Itu sih kalau. Iya. Jadi ini ya teman-teman ya, buat teman-teman. Jadi Kak Zaima ini pegang ini ya, beberapa produk seperti produk skincare yaitu BR Kosmetik, BR ya. Terus kemudian ada produk-produk kesehatan tadi yang sampaikan Kak Zaima, produk ala Nabi, itu produknya juga banyak banget, madu dan lain sebagainya. Seperti itu juga ada tokonya juga, ada toko offline-nya juga. Untuk toko offline, khusus toko offline-nya ini di sana menyediakan jasa servis handphone seperti itu. Nah, tadi yang udah nyimak dari awal, Kak Zaima ini stay-nya di Banjarmasin Timur gitu ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang stay-nya di sekitar sana atau lagi berkunjung lewat sana yang mau mampir-mampir ke toko offline-nya Kak Zaima, boleh ya. Di Banjarmasin Timur tuh. Di sana ada toko offline-nya.
apa bisnis jasa ini ya, servis HP ya Kak ya. Dan Iya, yang mungkin kepo dengan bisnis online-nya Kak Zaiman ya terkait tadi produk skincare dan produk herbalnya, nanti bisa berkunjung ke Instagramnya Kak Zaimah nih, HZBR Kosmetik, HZBR Kosmetik ya. Nanti teman-teman bisa kunjungi Instagramnya. Yang mau tanya-tanya bisa DM, atau nanti mungkin di sananya juga ada link WhatsApp-nya ya di Instagramnya, nanti bisa langsung klik aja di linknya, di link di bio-nya. Oke, seperti itu. Oke, Kak, makasih banyak ya Kak Zema ya sharingnya malam ini. Saya juga banyak diingatkan juga malam ini, banyak diingatkan juga, dan memang pentingnya ini kayak apa namanya, memang pentingnya mental, dan ternyata mental ini memang bagian dari modal yang saya tidak pernah kepikiran, dan oh iya ya ternyata benar ya seperti itu. Dan semoga teman-teman juga malam ini dapat banyak inspirasi dan insight ya dari obrolannya Happy Lova dan Kak Zaimah malam ini. Nanti bagi teman-teman yang merasa oh iya aku dapat insight nih seperti itu, aku dapat inspirasi, nanti boleh teman-teman share ya video ini ke sebanyak-banyaknya orang-orang di sekitar teman-teman. Jangan lupa like dan komen juga. Nanti juga akan diposting di YouTube Happy Lova Official ya untuk lihat tayangan ulangnya. Oke, makasih banyak ya Kak Zaimah ya buat obrolannya malam ini. Makasih udah nemenin teman-teman Bilove. Makasih buat sharingnya. Semoga ini ya Kak ya, semoga apapun yang saat ini sedang Kak Zaimah rencanakan, sedang Kak Zaimah jalankan, dilapangkan dan dimudahkan semuanya ya Kak ya. amin. Makasih banyak juga Kak Gadu udah diundang. Ini beberapa kali undangan saya terus. Makasih kabar juga ya. Oke, Kak Zaimah. Selamat malam teman-teman semua. Sampai jumpa di live Instagram berikutnya.